Adik-adik jangan lupa share, like, and subscribe. Dukung channel ini buat teman-teman kalian mengenal Tuhan lewat firman ini. Selamat beribadah. Wah, ada yang gerak. Ada yang gerak sebelah sana. Bukan. Dari pagi, siang, menjelang sore. Cari yang bisa diburu nggak dapet nih. Mana udah lapar. Aduh, coba lagi ya, coba lagi. Kali ada yang lewat. Bukan binatang kayaknya itu ya. Wah, bukan. Aduh, aku makan apa ya malam ini? Aduh, lapar banget nih. Wangi. Wangi apa ya? Seperti wangi sop ya. Wah, aku mau cari dari mana sumber wangi-wangi ini. Mungkin sebelah sana. Senangnya berwisata virtual di padang pasir. Ternyata, kalau menjelang matahari terbenam seperti ini, mulai terasa dingin. Bener dingin, kerasa banget. Aduh, kemana ya jaket saya? Ya ampun, aku jadi ingat. Tadi dalam perjalanan, ketinggalan di bis. Aduh, jadi makanya udahlah gini aja, untuk menghangatkan tubuh saya mau masak supaya tubuh jadi hangat. Nah, ini ada sup, semua perlengkapan sudah siap. Sup kacang merah, makanan khas di daerah ini. Mau tahu cara masaknya? Yang bikin kalian semua juga ngiler karena enak sekali. Kacang merah ini cukup dituangkan ke dalam panci. Tentu diberi air sedikit dan dituangkan semua sup kacang merah ini ke dalam panci. Lalu setelah diaduk, semuanya terus diaduk kira-kira 10 menit atau kita bisa melihatnya mulai mendidih. Sudah tercium bau khas dari sup kacang merah. Nah, mulai mendidih. Baru kemudian kita siap makan. Aku sudah gak sabar ingin menghangatkan tubuh dengan sup kacang merah ini. Asik. Enak sekali. Di mana sumber wangi-wangi ini? Bener. Sup Agak kacang. menghilang rasa dinginnya. Nah, ini dia. Kareti ternyata. Kenapa? Asik amat itu. Iya, memang enak Wah, banget ini. Aku dari pagi nih, belum dapat buruan. Boleh minta? Buruan, buru-buru. Aku nggak buru-buru. Nggak bisa. Binatang yang diburu maksudnya. enak banget. Adik-adik, gimana caranya aku juga pengen. Tapi kok aku masih tetap dingin ya? Nah, gimana kalau Kak Ramzi, mau sup? mau? Gini. Gimana Kak? Kak Ramzi, supnya saya kedinginan. Tukar ya sama jaket. Bulu beruang ya kayaknya. Iya, ini juga hasil aku berburu. Oke, kalau gitu. Ya, Jadi tuker ya. aku kasih pinjam jaket. Ya, Kareti kasih sup. Sama-sama menghangatkan. Cuman aku udah mulai kedinginan ini. Aku kasih perlu nggak itu. ya? Ya oke lah. Ayo. Oke, sip. Aku buka ya. Oke. Nah, jaketnya udah dikasih. Iya. Supnya. Iya, ini sudah siap. Aku sudah mulai agak hangat. Sekarang Kak Remsi, silahkan menikmati. Mantul. Mantap betul. Iya dong, sup di daerah ini terkenal sekali. Sup Ya, di daerah sini itu sup kacang merah. kacang merah.
Betul, selamat menikmati dan dengar ya. Aku mau lanjutkan kisah seru di daerah ini. Oke. Ya, kita lanjutkan. Keturunan dari bapak kita yaitu Abraham. Ingat, dia memiliki anak Ishak. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka. Ya. Ishak memiliki anak yaitu siapa ya? Ishak memiliki anak Esau dan Yakub. Betul, udah dikasih sup langsung. Ingat, hebat, hebat. Oke, masih ingat. Esau seperti Karemsi, suka berburu. Oh, oke. Nah, sedangkan Yakub, ia suka diam di rumah, membantu ibunya yaitu Ribka memasak. Jadi orang rumahan gitulah, ya. Oh ya, seandainya kita bisa ketemu Esau nih, Ya. kita bisa tanya binatang apa yang bisa kita buru di padang pasir seperti ini. Memang ya, hobi berburu benar-benar ingin ketemu sama orang yang ahli dalam berburu. Oke, dengarkan lagi. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak. Dia memasak sesuatu. Memasak yang paling disukai, yaitu memasak sup kacang merah kayak kita. Oh, begini. Iya. Oke. Lalu datanglah Esau dengan lelah. Dia capek sekali karena baru pulang dari padang. Habis berburu. Oh, aku ngerti. Karena adik-adik kalau habis berburu kita harus punya tenaga yang banyak dan akhirnya habis karena kecapean. Pasti sama seperti itu kan? Iya. Capek itu. Belum tentu kena lagi. Jalan, turun naik. Wah, nggak gampang. Betul. Jadi perut lapar, capek. Saat mencium bau harum masakan Yakub. Kayak tadi Karemsi kan? Mau kan? Maka tak tertahankanlah rasa laparnya. Sehingga ia katakan, berikanlah kiranya aku sedikit dari yang merah-merah itu. Yang merah-merah itu. Tapi ya, Yakub tuh pinter. Dia bilang gini, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saking Esau lapar, amat sangat lapar dan menginginkan yang merah-merah itu, sup kacang merah itu. Jadi dia benar-benar memberikan, menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Esau segera mengatakan, hidup ini kan singkat. Sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jadi kemudian Yakub langsung menjawab, bersumpahlah dahulu kepadaku untuk memberikan hak warismu kepadaku. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan ditukarnyalah hak kesulungannya kepada adiknya yaitu Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang rendah atau memandang ringan hak kesulungan itu. Tapi sebentar Kak, dari tadi kita bahas hak kesulungan. Apa itu? Mungkin adik-adik nggak tahu hak kesulungan. Good question. Pertanyaan yang bagus. Hak kesulungan adalah sebuah hak istimewa yang dimiliki oleh anak sulung. Oh, anak yang besar. Iya, anak paling tua. Nah, nanti kakak yang paling tua ini akan menerima hak waris keluarga, yaitu ia menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin keluarga. Lalu ia akan memperoleh warisan kekayaan atau harta yang dimiliki keluarga tersebut lebih banyak daripada yang dimiliki saudara-saudaranya. Wah, ini kok
Esau mau ya nukerin karena tergiur dengan semangkok sup kacang merah. Ya, Rugi ya sebenarnya ya. Itu hak yang istimewa, yang penting. Sayang sekali. kita pun harus berhati-hati membuat pilihan dalam hidup ini supaya kita mengalami janji Allah dalam hidup kita. I need to make the wise choice. Aku harus membuat pilihan yang bijaksana. Kita pun sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, juga diberi hak untuk menerima berkat Allah, janji-janji Allah. Itu semua adalah anugerah, kasih karunia yang begitu istimewa, yang harus diterima dan dijaga dengan baik. Nah, adik-adik, kita akan baca dalam ayat ini. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Roma 8 ayat 17a. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yes, berarti aku pun akan menerima berkat-berkat yang Allah janjikan dong ya. Tentu, Asik. God will bless me. Allah akan memberkatiku. Itu janji Allah. Karena itu adalah Allah sendiri yang menjanjikan pada setiap orang yang percaya. God will bless me. Allah akan memberkatimu. Coba katakan bersama-sama ya. God will bless me. God will bless me. Allah akan memberkatiku. Jadi bila Allah berjanji, pasti Allah akan lakukan. Contohnya, Allah berjanji untuk membuat hidup kita berbahagia dan berumur panjang. Pasti Allah akan lakukan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Seluruhnya, yaitu firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Dan coba baca di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Oke, let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting yang seperti yang nyata di janji ini. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan banyak umur di bumi. Berarti ada hal yang harus kita lakukan untuk mengalami berkat Tuhan, yaitu percaya akan janji Allah dan hidup menaati firman Tuhan. Bukan hidup semau-mau sendiri loh. Seperti Esau yang tidak menghargai dan menyia-nyiakan apa yang Allah janjikan bagi dirinya. Yaitu hak kesulungan atau hak ahli waris, di mana ia seharusnya berhak atau menerima warisan sebagai anak sulung dari keturunan Abraham. Itu tidak bijaksana kan? Lalu apa akibat dari tindakan bodoh atau tindakan tidak bijaksana yang dilakukan Esau itu? Suatu kali tiba saatnya untuk Ishak, ayah dari Esau dan Yakub, memberikan berkat kepada anak tertuanya, yaitu Esau. Bapak Ishak sudah tua dan matanya telah rabun atau kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku, lihat, aku sudah tua.
ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Wah, masih ada dong kesempatan, Kak. Nampaknya tidak begitu. Karena kesalahan besar yang dilakukan Esau itu bukan berarti berakibat pada saat itu. Ya. Tetapi selama hidupnya. Wah, rugi banget ya. Padahal apa yang dijanjikan Allah kepada kakeknya, yaitu Abraham, tidaklah main-main. Suatu berkat Allah yang amat sangat istimewa. Tetapi Esau malah memilih menukar itu semua demi kesenangan sesaat atau sementara, yaitu sup yang Esau pilih. Esau memilih untuk menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kita saksikan kisahnya dalam tayangan ini. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub.
dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya, dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya, dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Menjadikan sekali, bukan? Berkat waris loh, berkat warisnya hilang. Karena pilihan yang tidak wise, yang tidak bijaksana, yang pernah dilakukannya, yaitu menganggap rendah janji Allah. Adik-adik, pilihlah untuk hidup bijaksana. Hormati Allah. Dan percayalah akan janji Allah, maka kita akan mengalami berkat-berkat Allah di dalam hidup kita tentunya. Yang percaya, katakan amin. Amin. Nah, seperti teman-temanmu yang mengaminkan janji firman Tuhan melalui lagu tadi. Yuk, kita juga nyanyikan dengan penuh iman. Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai
Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau pergi. Dan saatnya kita berbicara kepada Allah yang akan memberkati kita. Ayo, kita terima berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu dan taruhkan tangan kanan di dadamu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang kami percaya di dalam putramu, Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami. God will bless me. Engkau Allah yang memberkatiku. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati. Kiranya Allah menyinari kita dengan wajahnya. Terima kasih ya Allah untuk berkat-Mu. Kami terima di dalam nama putramu, Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, kita sudah mendengar firman. Kali ini saya mau lanjutkan. Akan berburu. Ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak hewan apa yang ada di padang gurun kalau malam-malam begini? Apa ya? Kita tunggu, siapa tahu ada yang lewat. The desert is a dry and unforgiving place to live. The sandcat will have to take what she can get. Water is scarce, but sandcats don't need it. They have adapted to survive without having to drink water. Instead, they get all the moisture they need from their prey. Though this sandcat has her ears on something a bit more substantial than a cricket. A mouse. She picks up on the sound of it scurrying over the ridge. She has to move quickly and quietly, or she'll lose it in the rocks. She lowers her body to the ground, ready to pounce. And runs off into the night. Ada yang lewat dan bergerak sebelah sana. Wah, kita coba tembak. Semakin dingin. Ini udah semakin malam. Aduh, tadi satu mangkok gak cukup adik-adik. Ngomong-ngomong, jaketku mana ya? Adik-adik tahu jaketku kemana? Oh iya betul. Aduh, cilaka. Sudah ditukar sama Kareti tadi satu mangkok. Aduh, aku rugi kalau begini. Gimana ini gak bisa nembak? Bergetar terus. Tuh kan gak kena. Aduh, aku pusing kalau begini. Gimana ya? Jadi kedinginan nih. Aduh. Firmannya selesai. Jangan lupa adik-adik share, like, and subscribe buat teman-teman kalian tahu channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.